Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Siapa yang baca hari ini, Pak Bayu? Saya, Ustaz. Kita sampai ke syair yang mengenai Muhammadun Ibrahim Musa wa kalimu wa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lam, itu ya. Silakan. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lam. Watar. Itu maksudnya adalah nama-nama para nabi ulul azmi ya. Ya, nggak perlu diterjemahkan itu. Kalimuhu maksudnya Nabi Musa alaihissalam, kalimuhu itu nabi yang diajak bicara oleh Allah ketika dia masih hidup di dunia. Terus lanjut. Watartibu ulil azmi fil afdoliyati. Katar tibihim fil addi. Wayajibu alal mukallafi ayya'rifa min aqaidil imani fi haqqir rusuli sholawatullahi wasalamuhu alaihim as-sifatil wajibata lahum wal mustahilata alaihim wal jaisata fi haqqihim fal wajibatu arba'un as-sidqu wat tablighu wal amanatu wal fatonatu wal mustahilatu arba'un diddul wahibati wahiyal Diddul wajibati wahiyal kadibu wakatamanu wal kitamanu wal khiyanatu wal baladatu wal jaisatu wahidatun wahiyal ittisafu bil ittisafu bil a'radi basyariyatil lati la tadullu ala naqsin kal maradil ala naqsin kal maradil khafifi marodi bacanya kal maradil khafifi bi khilafi ma yudillu alaihi ma yadullu alaihi kal judami wal barosi fa innahu la yajusu fi haqqihim. Baik, sini dulu ya. Ya, maka Syekh atau Al-Habib ya Ahmad bin Umar Asy-Syatiri beliau membawakan syair tentang urutan ulul azmi, yaitu nabi atau rasul yang paling utama, ya, yang paling utama setelah para nabi-nabi yang lainnya. Nah, wa tartibu ulul azmi fil afdaliyati, maka tartib urutan ya ulul azmi tadi yaitu Nabi Muhammad SAW, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, ya fil afdaliyah dalam masalah keutamaan, katartibihim fil addi, itu seperti urutan mereka dalam penyebutan di atas. Maka Nabi Muhammad SAW yang paling utama, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah itu Nabi Musa alaihissalam,
Ya, setelah itu Nabi Isa, baru Nabi Nuh alaihissalam. Mereka adalah ulul azmi. Wajibu alal mukafah. Apa Nana lagi ngajar ya? Ya. Baik, lanjut. Ya. Wajibu alal mukallafi Wajibu alal mukallafi ayya'rifa min aqaidil imani fi haqqir rusuli salawatullahi wassalamuhu alaihim. Maka ya, wajib alal mukallaf bagi setiap hamba ya, ayya'rifa untuk dia mengetahui ya, min aqaidil iman, keyakinannya dari akidahnya, keyakinan keimanannya pihak Rasul terhadap para Rasul salawatullahi wassalamu alaihi. Ya, dia harus mengetahui as-sifati al-wajibata lahum. Tadi Mas Bayu bacanya as-sifati. Ini benar ini. Nah, cuma baca benar tapi kalau i'rab enggak tahu ini muskilah. Sekarang apa i'rabnya as-sifati di sini Mas Bayu? Ya. Mas Bayu, Ya, silakan. Sifati. Ya kalau Mas di Bayu. awal berarti mubtada Ustaz. Gimana? Kalau isim ma'rifah di awal berarti mubtada ya? Apa i'rabnya Mas Bayu? Kok nggak kedengeran di saya? Mas Bayu? Halo Ustaz. Halo, kok nggak kedengeran ya? Suara saya kedengeran nggak, Yud? Enggak. Sedikit sekali suaranya kedengerannya. Apa? Kecil. Nah, di saya. I'rabnya apa? Halo Ustaz. Ya, kok jadi kecil ya suaranya ya? Muskilah ini handphone saya. Ya, halo? I'rabnya apa? Apa ya? Nah, ini tahu bacanya tapi nggak tahu i'rabnya itu muskilah. I'rabnya adalah maf'ulun bih. Mansub. Wala matun nasbihi, tanda nasabnya adalah kasroh karena dia jamak muannats salim. Maf'ulun bih dari mana? Dari ya'rifah. Ya. Maka wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui dari keimanan dia terkait hak Rasul, mengetahui apa as-sifat al-wajibata. Maka itu al-wajibata naat dari as-sifat. Ya, mansub juga. Sifat yang wajib bagi para Rasul. Sifat yang mustahilata alaihim. Sifat yang mustahil bagi mereka. Wal jaizata fi haqqihim. Dan sifat yang jaiz bagi para Rasul. Fal wajibatu arbaatun. Ya. Sifat yang wajib bagi para Rasul itu ada 4. Ya, ada 4: as-sidqu, jujur, wa tablighu, ya, menyampaikan. Ya, Rasul itu pasti menyampaikan. Wal amanatu, ya, amanah, wal fatonah. Ya, dan sifat yang wajib bagi Rasul yang berikutnya adalah fatonah. Ya. Wal mustahilah arbaun. Sifat yang mustahil bagi Rasul ada 4. Didul wajibah yang merupakan lawan dari sifat wajib. Wahia al-kadzib. Ya, sifat Rasul yang wajib bagi Rasul jujur, nggak mungkin dusta. Wal kitman. Kitman itu menyembunyikan ilmu. Tidak, karena sifat Rasul adalah tabligh, menyampaikan. Nah, sifat yang mustahil bagi Rasul khianah, lawan dari amanah.
Nah, yang berikutnya sifat balada, sifat bodoh, karena semua sifat Rasul yang wajib adalah fatonah, cerdas. Ya, barakallahu fiik. Kemudian sifat yang jaizah wahidatun. Sifat yang boleh bagi Rasul, sifat jaiz namanya hanya satu. Yaitu apa? Hiya al-ittisaf bil a'radi al-basyariyati. Yaitu ya, memiliki sifat a'rad al-basyariyah, artinya sifat manusiawi. Ya, allati la tadulu ala naqsin. Namun sifat manusiawinya ini tidak menunjukkan akan sifat yang kurang. Ya. Ya. Semisal kalau Rasul kena penyakit lepra, nah ini menunjukkan sifat yang naqs. Nah, kal marad al khafif, ya. Seperti sifat manusiawi apa? Sakit yang ringan. Bi khilafi ma yadulu alaihi kal juzam wal baras. Ya. Baik. Nah, ini tidak seperti yang ditunjukkan oleh sifat yang ringan, semisal sifat juzam, sifat lepra, wal baros, ya sama ini sifat kena penyakit yang menyebabkan belang pada kulitnya jadi belang-belang. Fa innahu la yajuz bi haqqihim, ini enggak boleh pada Rasul. Dan Allah tidak pernah menimpakan penyakit kepada Rasul dengan semua Rasul dengan penyakit yang demikian. Karena kalau Rasul kena penyakit yang demikian, umat akan menjauhi. Karena penyakit-penyakit tadi itu adalah penyakit yang menular. Ya, dan tidak mungkin. Nah, terus Mas Bayu lanjut. Wa yajibu alal mukallafi. Wa yajibu 'alal mukallafi aidon min aqaidil imani fi haqqin nabiyyina Fi Muhammadin haqqi nabiyina. fi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ayyata'aq An ya'taqida. ayyataqida annahu arabiyyun quraisyiyun wa annahu abyadu Musyarrabun. musyarrabun bi humrihi bi humratin Bi humratin. wa annahu khatamul anbiya'i wal mursalina wa annahu wulida bi Makkata wa yu'isa biha Wa bu'isa. biha wa hajara ilal madinati wa mata wa tufina biha wa anna syari'atahu nasakhot jami'as syara'i'i sabiqati 'alaiha wa tabqa mustamiratan ila yaumil qiyamati. Baik, ini dulu ya. Nah, perhatikan. Yajibu alal mukallafi. Wajib bagi setiap mukallaf, yaitu hamba, orang-orang yang mukallaf itu yang akil, balik, ya. Wajib juga bagi setiap mukallaf juga min aqaidil iman fi haqqi nabiyina. Untuk ya min aqaid, yaitu dari berupa keyakinan keimanan yang berkaitan tentang nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, seorang hamba itu wajib apa? Ayya'taqida, dia mesti wajib meyakini annahu arabiyyun quraisyiyun. Beliau adalah orang Arab dari suku Quraisy. Wa annahu abyadu. Ya, beliau adalah orang yang putih. Ya, kulitnya putih. Ya, musyarrabun bihamratin. Ya, yang putihnya itu kemerah-merahan. Wa annahu khatamun nabiyyin wal mursalin. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Ini penting ini yang penting ini. Kalau ada yang meyakini ada nabi lagi setelah beliau alaihissalatu wassalam, maka dia kafir. Ya. Apakah dia yang mengaku, ini lebih parah lagi, atau dia membenarkan ada orang yang mengaku ada nabi setelah nabi kita Muhammad SAW. Wa annahu wulida bi Makkah. Bahwa beliau dilahirkan di Makkah. Wa bu'isa biha. Ya. Dan beliau diutus di Mekah juga, diutus jadi nabi dan rasul di kota Mekah.
Wa hajara ilal Madinati. Beliau berhijrah ke Madinah. Wa mata wa dufina biha. Beliau wafat dan dimakamkan di Madinah. Wa anna syari'atahu, dan bahwasanya syariat beliau, ini yang penting diyakini, nasakhat, telah menghapus jami'as syara'i as-sabiqati 'alaiha. Seluruh syariat-syariat sebelum beliau, syariat Nabi Musa, Nabi Isa, itu dihapus dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak benar kalau ada yang mengatakan saya nggak pernah berbuat syirik, saya nggak pernah menyembah Isa, saya meyakini Isa adalah Rasulullah, Isa adalah Nabi Allah, saya hanya beribadah pada Allah dengan syariat Nabi Isa, bukan syariat Nabi Muhammad SAW, maka orang ini pun juga kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya, barakallahu fiik. Karena kalau sudah hidup di masa beliau, di masa Nabi Muhammad SAW, maka harus beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tabqa mustamirratan ila yaumil qiyamah, dan syariat beliau tabqa itu akan terus berada, terus ada, mustamirrah, ya, langgeng sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Terus lanjut Pak Bayu. Wa mimma yambaghi ma'rifatuhu nasabuhu sallallahu alaihi. Ma'rifatu nasabihi, mudhafun ilaih. Wa mimma yambaghi ma'rifatuhu Ma'rifatu nasabihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin lamnya enggak tasdid, yang tasdid hanya huruf ta. Abdul Muttalib, ta-nya enggak tasdid, yang lamnya ya. Abdul Muttalib bin Hashim jangan bin Muttalibi, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manafi ibni Qusayyi ibni Kilabi ibni Murrata ibni Ka'abi ibni Ka'bin ibni Lu'ay. Ka'bin ibni Lu'ay. Ibni Ghalib ibni Fahr. Fahrin. Ibni Maliki ibni Nadr ibni Kinanata. Ibni Husaimata ibni Mudrikata ibni Ilyasa ibni Mudor ibni Nizar ibni Mudor ibni Nizari ibni Ma'ati ibni Adnana. Taib. Ibni Adnana. Kenapa ihrabnya Adnana Pak Bayu? Ibni Adnana. Yang saya tanya ihrabnya Adnana aja. Apa Pak Bayu? Dia mudhof ilaih, Ustaz. Mudhof ilaih. Nah, tandanya kalau mudhof ilaih berarti dia majzum, majrur, marfu apa mansub? Dia itu majrur. Majrur. Tanda jarnya apa? Dia kayaknya mamnu minas sharaf ini. Iya, mamnu minas sharaf. Tanda jarnya adalah fathah. Sebab mamnu minas sharafnya apa? Kaslana. Berakhiran nun, Ustaz. Berakhiran nun. Nggak ada itu. Musmanu. Nah, bukan berakhiran nun, alif wan nun. Alamiah dan alif wan nun. Dia pertama alam, disertai juga alif, diakhiri oleh alif wan nun. Bukan nun aja, alif wan nun. Usman, Affan, ya. Baik. Nah. Berikutnya kita baca dulu. Mobi mayan bagi. Dan yang sudah sepatutnya juga seorang itu ma'rifatun nasabihi. Untuk mengenal nasab. Garis keturunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, bahwa Muhammad ibnu Abdullah. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Ayah beliau adalah Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Abdullah anak dari Abdul Muttalib.
Abdul Muthalib ibni Hashim. Nah, sampai Hashim ini yang dikatakan garis keturunan Ahlul Bait. Kalau ada seorang muslim, dia muslim syaratnya, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dia merupakan anak keturunan dari Hashim, walaupun bukan dari jalur Abdul Muthalib, maka dia adalah Ahlul Bait. Ya. Bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fahrin. Nah, Fahrin inilah yang dia namanya aslinya ada yang mengatakan Quraisy. Ya, Quraisy, dialah ya dedengkot suku Quraisy. Artinya Quraisy itu diambil dari nama dia. Ada yang mengatakan Fahr itulah Quraisy. Bin Malik, bin Nadr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Ummuhu, ibu beliau. Baik. Fadal. Ummuhu. Wa ummuhu Aminatu bintu Wahbi bin Abdi Manafi ibni Zuhrata ibni Kilabin wa kanat waladatuhu sallallahu alaihi wasallam saniya asara Rabi'in al-awwali min amil fili. Fili. Keraguan dong. Terus. Nah. Wa bi'asatuhu fis sanati hadiyatil wal arba'in. Wa bi'asatuhu fis sanatil hadiyati wal arba'ina min amil fil. Ba'da antammat lahu arba'una sanatan. Nah. Wa hijratuhu fis sanatis salisata asyarata minal bi'sati wa wafatuhu fi Rabi'il awwali minas sanatil asyarati minal hijrati. Minas sanatil asyarati minal hijrati wassalisati wassitina min umuri sallallahu alaihi wasallam. Baik, min umurihi sallallahu alaihi wasallam. Terus wa tawaffiya abuhu wa ummuhu hamilun bihi wakila wa huwa banu Sahraini wa tuwfiyat ummuhu wa huwa fis sadisati min umurihi fa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib summa tuwfiya jadduhu ba'da sanataini. Sanatain. Kalau di ana sama nih sinin. Sin, nun, ta, ya. Oh, beda cetakan ya. Terus fakafalahu ammuhu Abu Thalibin. Baik, ini dulu. Sebelum masuk ke zaujatuhu. Ya, ibu beliau. Ummuhu Aminatu bintu Wahbin. Ya, ibni Abdi Manaf. Ya. Ibni Abdi Manaf. Ibni Zuhrah ibni Kilab. Baik. Sebenarnya Nabi SAW dan istri beliau Khadijah, ini nanti ketemunya sama Khadijah lain-lainnya. Ibu beliau Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf. Ya. Abdi Manaf itu bapaknya dari Hashim. Ya. Bapaknya dari Hashim.
bin Zuhra bin Kilab wa kanat waladatuhu, ibu beliau Aminah. Ini yang ya qadarullah wa masyafa'al ya, ibu dan bapak beliau, kakek beliau serta paman beliau yang merawat beliau yaitu Abu Thalib semua mati dalam keadaan kafir. Ya, hikmahnya tentu ada dan tinggi besar sekali. Ya, buat kita, buat umat. Wa kanat waladatuhu sallallahu alaihi wasallam tsani asyara Rabi'il awal min amil fil. Dan waladatuhu yaitu kelahiran beliau Nabi Muhammad SAW itu pada tsani asyara Rabi'il awal, pada tanggal 12 Rabi'il awal. Ini memang khilaf ya. Tanggal kelahiran beliau apakah tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 8. Ya, ada yang mengatakan awal Rabiul Awal, khilaf. Memang yang masyhur ini tanggal 12. Wallahu alam. Min amil fil, di tahun gajah. Artinya di tahun gajah itu yaitu di tahun penyerangan pasukan gajah yang dikomandoi dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman. Ya, karena Raja Abraha ingin agar orang-orang pergi haji itu jangan ke Mekah lagi, tapi ke Son'a Qadimah di kota Yaman. Dan Abraha sudah mempersiapkan Ka'bah baru supaya jangan haji ke Ka'bah yang ada di Mekah. Tujuannya apa? Jelas tujuannya ekonomi. Karena Ka'bah yang ada di Mekah dikunjungi orang-orang yang beragama dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau banyak orang datang ke suatu tempat, maka hiduplah roda perekonomian. Nah, itu terjadi dari Abraha sehingga dia membawa pasukannya itu, di antara pasukannya itu dia membawa gajah. Ya. Wa bi'satuhu sallallahu alaihi wasallam fi sanati al-hadiyati al-arba'ina min amil fil. Ya. Dan beliau diutus pada tahun 41 menurut tahun gajah. Ya, 41 setelah penyerangan tahun gajah itu. Ya. Penyerangan Raja Abraha. Nah, ini diutusnya beliau. Ba'da antamat lahu arba'una sanatan. Setelah beliau sudah sempurna berumur 40 tahun. Wa hijratuhu fi sanati salisata asyarata minal bi'sati. Dan beliau hijrah ke Madinah di tahun ke-13. Ya, setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Wa wafatuhu fi Rabiul Awal. Sama, beliau juga wafat di Rabiul Awal. Winasanati al-ashirati minal hijrah. Setelah 10 tahun hijrah. Ya. Dan wafatnya Nabi adalah sebesar-besarnya musibah. Sebagaimana diutusnya Nabi adalah sebesar-besar anugerah dan nikmat. Ya. Wa huwa fi salisati wa sittin min umurihi. Dan beliau berumur 63 tahun. Ya. Wa tufiya abuhu, dan bapak beliau wafat yaitu Abdullah. Wa ummuhu, dan ibu beliau hamilun bihi, dalam keadaan ibu beliau sedang hamil beliau. Jadi Abdullah nggak sempat melihat anaknya. Ya, wa huwa banu syahrain. Beliau waktu itu masih berumur 2 bulan dalam kandungan. Wa tufiyat ummuh wa huwa fi sadisati min umrihi. Dan ibu beliau wafat, Aminah, ketika beliau berumur 6 tahun. Aminah wafat sakit ketika pulang dari Madinah mengunjungi kerabat-kerabatnya Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Fakafalahu jadduhu. Akhirnya kakek beliau, jadduhu, Abdul Muttalib, itulah yang fakafalahu, yang mengasuh beliau. Ya. Summa tufiya jadduhu ba'da sama ini sinin. Kalau diantum beda ya. Ya. Kemudian Abdul Muttalib wafat. Ya. Saat beliau berumur, ya, kalau diantum berapa tadi? Kalau di saya 8 tahun. Ya, ketika beliau berumur 8 tahun, Abdul Muttalib wafat. Akhirnya fakafalahu ammuhu. Akhirnya beliau diasuh oleh paman beliau, yaitu Abu Thalib. Ya. Baik, lanjut Mas Bayu. Wa zaujatuhu, istri-istri beliau. Baik, tafadhol. Ustaz, kapan? Ini apa nih? Saya bisa nggak keluar? Ntar saya masuk lagi karena nggak kedengeran nih. Saya mesti tempelin di telinga.
Ntar saya masuk lagi. Bisa Ustaz, bisa. Saya Ya. itu bisa. Ah. Wa zawjatuhu allati dakhala bihinna ihda asyrata sintani tuwaffiya tuwaffiyata qablahu huma Khadijatu pintu Wailidin. Huwailidin wa Zainabu pintu Uzaimata wa watusi Watis'un. watishun ba'dahu wa hunna Aisyah wa hunna Aisyatu wa Saudatu wa Hafsatu wa Maimunatu wa Ummu Habibata wasmuha Romlatu wa Zainabu pintu Jahsin Hmm. wa Ummu Salmata Salamata. wa Ummu Salamata wa Juwairiyatu wa Sofiyatu wa saroriyuhu arba'un minhunna Mariyatul Qibtiyatu walahu minal walidi sab'atu salah satu dukurin Satun. salah satu dukurin Salah satun. salah satu dukurin tawaf Zukurun. dukurun tawaffu atifalan wahum La. Ya. Tawafu atfalan. tawaffu atfalan wahum al-Qasimu wa Ibrahimu wa Abdullahi wa arba'u inasin wa hunna Zainabu tazawwajaha Abul Masi bin Rubi'i Ibnu Rabi'i wa Ruqayyatu wa tazawwajaha Utsman bin Affan wa Ummu Kulsuma wa tazawwajaha Utsmanu aidan ba'da wafati Ruqayyata wa Fatimatu wa tazawwajaha Ali bin Abi Thalibin wa radhiyallahu anil jami'i wa kulluhum min Khadijata radhiyallahu anha illa Ibrahima fa ummuhu Mariyatu wa a'mamuhu ahada asara minhumul Hamzatu wal Abbasu wa Abu Talibin wa ammatuhu sittun minhunna Sofiyatu ummus Zubairin wa akhawaluhu salasatun walahu kholatun wahidatun. Zaujatuhu allati dakhala bihinna. Berikutnya istri-istri beliau. Ya, dakhala bihinna. Yang beliau pernah dakhala, paham ya dakhala, perlu diterjemahkan juga dakhala. Jangan diterjemahkan masuk ya. Artinya yang beliau pernah. Ya. Nggak perlu diterjemahkan ya, paham ya? Yang pernah paham Ustaz. Ya paham ya, pernah mendukul mereka. Itu ada 11. Artinya ada nanti beberapa istri Nabi lagi yang Nabi belum dukul ke mereka. Artinya baru nikah, belum dukul, sudah dicerai. Itu ada 2 yang wafat sebelum beliau. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid. Ini juga istri pertama Nabi. Yang Nabi SAW nggak pernah memadu Khadijah dengan istri-istri beliau yang lain. Karena di saat-saat itu, ya apalagi setelah beliau jadi Nabi, beliau sibuk dengan dakwah di Mekah. Ya,
dan juga Zainab bintu Khuzaimah. Wa tis'un ba'dahu. Ya. Dan juga ada 9 lainnya yang wafat setelah Nabi wafat. Ada 2 yang wafat sebelum Nabi wafat. Ya, tadi Khadijah dan Zainab. Nah, ada 9, berarti Nabi SAW meninggalkan 9 istri beliau ketika beliau wafat. Ya, antara Aisyah, Saudah, Hafsah, Maimunah, Ummu Habibah. Ya, nama aslinya adalah Ismuha Romlah. Ummu Habibah, Romlah binti Abi Sufyan bin Harb. Zainab bin Jahshin, kemudian Ummu Salamah, ya, Juwairiyah, dan Sofiyah. Ya. Sarariyuhu. Nah, sedangkan budak perempuan beliau ada 4. Ya, ada yang beliau bebaskan, ada yang beliau berikan pada sahabat yang lain, ada yang beliau tidak bebaskan, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu hadiah dari seorang raja di Alexandria, di Mesir. Ya, ketika raja tersebut menolak ajakan untuk masuk Islam, menolak secara halus, namun ya, memberikan hadiah, ya, 2 budak, ya, 2 budak wanita dari Mesir, dan Maria saja yang bersama Nabi, sedangkan 1 lagi adiknya Maria itu diberikan kepada salah seorang sahabat. Walahu minal walad sabatun. Beliau memiliki anak-anak. Nah, ini ada 7. Salah satu dzukurun, ada 3 anak pria, anak laki-laki yang mereka wafat semua dalam keadaan atfalan, masih kecil. Qasim, Ibrahim, Abdullah. Dan Qasim inilah yang beliau dikunyahkan dengan Abu Qasim. Ya. Wa arba'un banatun inasun, ada 4 anak perempuan. Itu ada Zainab dinikahi oleh Abdul As ibn Rabi', Ruqayyah ya dinikahi oleh Utsman bin Affan, Ummu Kulsum juga dinikahi oleh Utsman bin Affan setelah wafatnya Ruqayyah, dan Fatimah ya yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, semuanya wafat kecuali ya di masa hidup beliau kecuali Fatimah. Jadi 6 anak beliau wafat di masa hidup beliau. Makanya Nabi SAW adalah Nabi yang penuh perjuangan. Selain dakwah beliau yang memang luar biasa penentangannya dari musyrikin Quraisy, sangat berat sekali. Juga dari internal sendiri di keluarga beliau menghadapi ya, hal hari-hari yang berat, yaitu wafat 6 anak. Kalau kita wafat anak kita 1 aja kita udah pusing, nangis sedih. Wafat 2 tambah lagi sedih. Wafat 3 nggak kebayang kayak apa. Ini Nabi anaknya wafat 6. La ilaha illallah. Ya. Radhiyallahu anil jami'. Kulluhum min Khadijah. Semua anak-anak Nabi dari Khadijah. Kecuali Ibrahim. Wa ummuhu Maria. Kalau Ibrahim, ya, ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah. Ya. Baik. Kemudian a'mamuhu. A'mam jamak dari am. Paman. Ada 11. Ya. Di antaranya Hamzah, Abbas. Paman itu berarti dari pihak bapak. Hamzah, Abbas, Abu Thalib. Nah, ini paman-paman beliau banyak ya. Karena kakek beliau itu punya istri 5. Yaitu Abdul Muttalib. Nah, paman Nabi yang merupakan neneknya Nabi adalah ibu dari pamannya, itu cuma 2. Ada Zubair dan 1 lagi Abu Thalib. Ya, Zubair tidak terlalu dikenal sejarahnya. Dan Abu Thalib itu 1 ayah 1 ibu dengan ayahnya, bapaknya Rasulullah, Abdullah. Adapun paman beliau yang lain Hamzah itu beda ibu dengan ya Abdullah. Hanya 1 bapak, Abdul Muttalib. Ya. Nah, bibi beliau ammatuhu, bibi beliau dari pihak bapak ada 6, di antara Sofiyah ya, Ummu Kulsum. Sofiyah Ummu Az-Zubair ya, binti Abdul Muttalib. Wa akhwaluhu ya. Nah, kemudian paman beliau dari pihak ibu, saudaranya Aminah, ada salah satu, ada 3. Ya. Dan tidak disebutkan namanya. Walahu khalatun wahidatun. Dan beliau punya 1 bibi, saudarinya Aminah.
Nah, terus lanjut Mas Bayu, walahu sallallahu alaihi wasallam minal ghazawat. huzwat Ghazawat. huzawati Ghaza. wahiyal Ghazawat itu zainya ditasydid. Apa? Di fathah. huzawati wahiyal harubu allati Al-khurubu. Al-khurubu. wahia al-hurubu allati kharaja fiha binafsihi bi lihimayati da'wati ilal islami wa dafa'il mu'a Wadafi. apa Ustaz? Wadafi. Fa-nya tersukun, bukan Oh. Wa daf'il mu'aridaini laha mu'aridina. mu'aridina laha sab'un wa isruna am ahumuhu Ahammuha. ahammuha sittun. Nah, mudah. Jangan kasih tanwin. Situ. Oh, sit ahammuha sittu. Hoswatu badarin. Wazawatin. Enggak ada alifnya di sini Ustaz. Apa? Enggak ada alifnya. Oh, hozawatu badarin al-kubro. Wazawatin. Gak ada alifnya. Enggak ada. Kalau di saya. Tetap aja bacanya Ghazwatin. Tetap kalau nggak ada alif. Hoswatin badaril kubro. Badrun al-kubro. Badrul kubro. Bacanya jangan Badrul kubro, Badrun al-kubro. Badrun al-kubro. Supaya nanti ya itu ya nanti deh kita jelasin. Terus Wa hoswatu uhudin. Wa hoswatul hondakin. Al-hondaki. Al-hondaki. Wa hoswatu al-hudaybiyati. Wa hoswatul apa nih? Al-fathi. Al-Fathi itu Fathul Mekah. Terus wa hoswatu tabuka. Tabuk ghairu munsharif. Terus wa minas saroya wa hiyal harabu allati ammara fiha khairahu walam yahdurha khamsun wa salasuna. Ini ya. Walahu sallallahu alaihi wasallam minal ghazawat, dan Nabi SAW juga memiliki berbagai peperangan. Ya, peperangan yang beliau hadiri. Yang beliau ikuti, di mana beliau menjadi panglimanya. Wahia al-hurubu, yaitu ghazawat, yaitu al-hurub, yaitu peperangan allati kharaja fiha binafsihi. Ya, yang beliau keluar, yaitu menuju peperangan tersebut dengan beliau sendiri turun langsung di himayati dakwati. Ya, untuk himayah, melindungi dakwah ini ilal Islam, melindungi dakwah Islam, wadaf ilmu aridin, dan juga untuk daf'i, melawan orang-orang yang mu'aridin, orang-orang yang menentang lah dakwah Islam ini. Ya, sab'un wa isrun. Ini disebut ghazwah, peperangan itu ya. Ada ya yang beliau ada pertempuran di situ, ada 27 peperangan, subhanallah. Ya, 27 kali. Nah, ahammuha yang paling krusial, ya ahammuha yang paling krusial, paling penting situl ghazawat. Ada 6 perang, Badar al-Kubra, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hudaybiyah, perang Al-Fath, yaitu penyerangan kota Mekah, dan perang Tabuk. Wa min as-saraya wa hiya al-hurub allati amara fiha ghairah. Dan kalau saraya, jamak dari saraya, itu peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi,
Artinya Nabi hanya memerintahkan sahabat untuk memimpin pasukan dan berperang itu, walam yahdurha, yang beliau tidak hadiri, khamsun wa salasun, ada 35 kali peperangan. Baik, cukup sampai sini. Nanti kita masuk ke berikutnya, yaitu mengenai rukun iman yang terakhir, wabil yaumil akhir. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya seperti biasa terkait materi, ya, mengenai isi dari materi ini maupun sekelumit tentang i'rab dan bahasa Arabnya, namunnya silakan kita dapat tuh.